pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita malam hari ini adalah dampak yang kekal. Bicara dampak yang kekal, kita berbicara tentang sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam kesempatan ini saya akan tidak ada yang tidak berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 katakan, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang mempengaruhi kehidupan manusia yang pertama adalah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden yang mengakibatkan semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Dan dosa itu juga menjalar hingga sampai generasi masa kini. Kita yang hidup di zaman ini pun terhitung dalam bilangan orang-orang berdosa, karena kita termasuk keturunan Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudara, kita yang mengikuti kebaktian ini, pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Orang yang pendiam juga adalah orang berdosa. Orang yang ceriwis, suka senyum, penuh humoris, dan suka hal-hal romantis, rombongan makan gratis, juga termasuk orang berdosa. Yang sudah punya gebetan adalah orang berdosa. Apalagi yang belum punya gebetan, juga orang berdosa. Makanya yang punya pacar jangan sombong. Kalaupun engkau punya pacar lebih dari satu, engkau tetap orang berdosa. Apalagi yang belum. Jangan minder. Kan gitu. Yang belum juga adalah orang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di slide ini saya menunjukkan, menggambarkan ini mungkin representatif dari kita. Semua orang berdosa, ada dosanya. Mungkin saya yang di depan. Sekalipun hamba Tuhan terhitung dalam bilangan orang berdosa. Kenapa? Karena saya keturunan Adam. Alkitab katakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang merujuk kepada semua manusia, siapapun dia. Yang namanya manusia adalah orang berdosa. Mungkin ini MC. Mungkin ini tadi yang ditanya. Bahkan yang di belakang ini jangan pikir, aku paling kecil itu bang, yang paling belakang. Yang paling kecil pun orang berdosa. Syarat masuk neraka cukup berdosa. Enggak usah banyak dosa. Berdosa saja syarat masuk neraka. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita memikirkan keberdosaan kita. Dosa adalah hal yang pertama yang mempengaruhi keberadaan manusia. Mazmur 51 ayat 6 dan 7 katakan, terhadap engkau aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak kapan kita berdosa? Sejak kita dalam kandungan ibu kita, kita ini sudah diperanakan dalam dosa. Dikandung dalam dosa. Keberadaan keberdosaan kita sejak kita menjadi janin pun, kita ini sudah tercemar oleh dosa. Ini yang disebut dengan istilah teologi dosa asal. Ya. Dosa asal itu dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa yang menjadikan semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Maka yang mempengaruhi kehidupan manusia yang pertama itu adalah dosa.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa ngeri rupanya dosa itu? Mungkin kalau saya katakan seperti ini, ngeri tidak, Dek? Kalau seandainya kamu melihat ada cowok dihianati kekasihnya, pacarnya, diduakan, ditriokan, dikuartetkan, dipokal grupkan, kan gitu kan? Habis itu diputuskan. Udah dia yang mengkhianati, dia pula yang memutuskan. Sadis kan? Sadis lah, Dek. Harusnya kalau kita dikhianati, kita yang memutuskan kan? Ini sudah dia berkhianat, dia pula yang memutuskan, dia pula yang marah-marah. Kan begitu? Nah, mungkin kondisi itu kita lihat mengerikan. Janganlah sampai menimpa kita. Namun yang paling mengerikan bukan karena kita diputuskan cinta oleh seseorang, yang paling mengerikan itu bukan ketika tanggal 10 kiriman belum datang. Dek, tanggal 31 kiriman belum datang, sudah ngeri rasanya kan? Kenapa? Karena bon sudah menumpuk. Kan begitu. Tanggal 5, setengah mati rasanya. Kalau kiriman belum datang tanggal 5, udah setengah mati rasanya, Dek. Apalagi tanggal 10 kiriman belum datang, kalau tanggal 1 belum datang, masih bisa nasi putih depan kita kan? Sama cuci tangan. Pakai ikan gembung. Masih bisa bon. Tanggal 5 tinggal nasi putih. Tidak pakai ikan lagi. Tanggal 10 kiriman belum datang, tinggal cuci tangan di depan. Nggak ada yang dimakan. Ya toh? Nah, mungkin kondisi seperti itu kelihatannya mengerikan, tapi ada yang lebih mengerikan dalam kehidupan ini. Apa itu? Dosa. Dosa merupakan sesuatu yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia. Yang memisahkan kita dari Tuhan itu bukanlah kondisi fisik kita. Yang memisahkan kita dari Tuhan itu bukanlah ada tidaknya uang di kantong kita. Yang memisahkan kita dengan Allah pada hakikatnya adalah dosa. Dosalah yang membuat kita terpisah dari Allah. Tidak bisa berelasi bersekutu dengan Allah. Keterpisahan inilah yang mengakibatkan yang disebut dengan istilah mati secara rohani. Kita terpisah dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpisah dari pacar aja udah mengerikan rasanya kan? Jangankan pisah bang, LDR aja pun udah setengah mati. Curiga. Tiap hari WA pacarnya. Abang lagi di mana? Sama siapa? Dekat apa? Makan apa? Di bawahnya NB, jawab semua. Macam interview kan? Terpisah dari orang-orang yang kita kasihi aja begitu menyedihkan dan mengerikan. Apalagi terpisah dari Allah. Disinilah kondisi manusia mengalami kematian. Mati secara rohani. Ketika dia terpisah dari sumber kehidupan yang sesungguhnya. Dosa begitu mengerikan deh. Oleh sebab itu, jangan pernah main-main dengan dosa. Ya, jangan main-main dengan dosa. Yang kedua, akibat dari dosa itu yang mempengaruhi kehidupan manusia itu adalah kita diperbudak dan menjadi seteru Allah. Menjadi musuhnya Allah. SKT dengan Allah. Tidak bisa cakapan dengan Allah. Mau kita berteriak, berseru pun kita kepada Tuhan, tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena kita diperbudak dan menjadi seteru Allah. Menjadi musuhnya Allah. Ya, jadi mengerikan sekali akibat dosa ini. Dan semua manusia inilah kondisinya. Dan ini berdampak sampai selama-lamanya. Kalau tidak diselesaikan, kita akan tetap diperbudak oleh dosa. Tak bisa kita selesaikan dosa dengan tenaga kita, dek. Kalaupun badan kita six-pack, one pack, kita suka barbel, sekuat apapun kita bisa mengangkat sesuatu, tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan perkara dosa kita. Jadi dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tak bisa dituntaskan oleh manusia.
Maka sekali manusia berdosa, selamanya dia berdosa. Tak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosa. Kalau berbuat baik gimana Bang? Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Kalau kesalehan gimana Bang? Dosa tidak bisa diselesaikan dengan kesalehan. Kesalehan kami seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Tak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Maka bagi kita yang mungkin masih merasa diperbudak oleh dosa, mau sampai kapan? Nanti kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Nah, yang ketiga, dosa itu mengakibatkan kematian kekal. Dihukum dalam kekekalan. Penghukuman yang tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya, terus-menerus mengalami siksaan, mengalami hukuman di perapian yang menyala-nyala. Kalau saya bertanya kepada kita, kira-kira adakah orang yang berharap bercita-cita kalau mati masuk neraka? Sejahat-jahatnya manusia, ada nggak yang bercita-cita kalau mati, aku ingin masuk neraka, aku ingin dihukum di penghukuman kekal? Ada nggak yang bercita-cita begitu? Tidak akan ada. Sejahat-jahatnya manusia tetap berharap mati masuk surga. Tidak ada yang siap dan ingin masuk dalam penghukuman kekal karena dosa. Tidak ada yang berkeinginan seperti itu. Demikian kalau kamu ditanya sekarang, Dek, kalau mati kemana? Lalu kamu lihat kehidupanmu. Kalau bisa sih Bang, ke surga. Kalau bisa, kenapa tidak bisa? Kalau Tuhan mau, kan begitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini merupakan akibat dari dosa. Dan inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di luar Kristus. Inilah yang terjadi kepada manusia yang seyogianya sebagai orang berdosa. Terpisah dari Allah, diperbudak dan menjadi seteru Allah, musuh Allah, dan dihukum dalam penghukuman kekal yang tidak ada habisnya, yang tidak berkesudahan, yang tidak ada hentinya, dihukum selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawab dalam hatimu. Apakah engkau orang berdosa? Jawabannya ya. Kita adalah orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Jadi sepantasnya tempat kita di mana? Surga atau neraka? Seyogianya sebagai orang berdosa, kita harusnya masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, tidak ada yang sanggup, jangankan masuk dalam neraka, membayangkan neraka saja, kita sudah merinding. Ya, apalagi masuk ke dalam neraka itu, ke penghukuman kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, dua hal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama, kejatuhan Adam ke dalam dosa yang mengakibatkan semua manusia berdosa. Yang kedua yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah karya Kristus di kayu salib. Ini pun mengubah sejarah kehidupan manusia, mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan seperti tema kita, berdampak kekal. Bahkan seperti tema kita, dampak yang kekal, itu kita dapatkan melalui karya Kristus di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Apa itu bunyinya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Siapa itu? Ia, Kristus. Supaya kita itu siapa? Orang berdosa.
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah Adam dan keberdosaannya. Sekarang yang mempengaruhi kehidupan manusia yang kedua adalah Kristus dan karyanya di kayu salib. Inilah yang mempengaruhi kehidupan manusia yang kedua. Kristus dan karyanya di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan rupanya sehingga berdampak kekal bagi kehidupan kita. Bukan apa yang kita lakukan. Maka dampak yang kekal bukan bicara apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, tapi dampak yang kekal bicara tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Kristus kerjakan di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan sehingga kita mengalami dampak yang kekal. Dikatakan di sini, ia sendiri telah memikul dosa kita. Kristus sendiri. Berarti tidak ada intervensi kita. Kita tidak terlibat. Ia sendiri menanggung, memikul dosa kita. Bukan memikul dosanya karena dia tidak berdosa. Ia sendiri memikul dosa kita. Dosaku, dosamu, dosa kita semua. Saudara, seberapa kuat, seberapa mampu kamu menanggung kesalahan teman-temanmu? Seberapa rela kamu dihukum, dipenjara karena kesalahan orang lain? Kemungkinan kerelaan itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Tapi ini yang Kristus lakukan. Kristus sendiri telah menanggung, memikul dosa kita di kayu salib. Saudara, sadarkah kita kalau karena kitalah Kristus disalibkan di Bukit Golgota? Sadarkah kita bahwasanya ketika melihat salib kita melihat diri kita yang seharusnya disalibkan di sana? Perhatikan pertukaran di kayu salib. Pertukarannya apa saja? Yang pertama, pertukaran di kayu salib, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Jadi hukuman itu sama Yesus pengampunan untuk kita. Yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Bahkan banyak juga substitusi yang lain, pertukaran lain. Pada dasarnya, kita harus menerima realitanya bahwasanya karena dosa kitalah ia disalibkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dampak yang kekal tidak bicara tentang apa yang kulakukan. Dampak yang kekal bicara tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Karena dosa-dosaku. Karena pelanggaranku. Ini bicara dampak yang kekal. Apa yang Yesus lakukan? Kalau apa yang kita lakukan, itu dampak kebinasaan. Karena kita ini berdosa. Kebinasaan kekal. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam momen-momen Paskah, saya mau mengingatkan kita, ketika Kristus menanggung dosa kita, ia sendiri yang melakukannya. Tanpa melibatkan kita, tanpa ada campur tangan kita,
Bahkan dengan kerelaannya sendiri, ia menyerahkan dirinya. Jadi kalau dikatakan orang lain ia selamatkan, baiklah ia menyelamatkan dirinya, turunlah dari salib, gitu ya. Bukannya Yesus tidak bisa turun dari salib, bisa. Tapi tujuannya datang itu untuk menyerahkan nyawanya dan menjadikan dirinya korban tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Yesus lakukan. Yang kedua, apalagi yang Yesus lakukan? Telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dalam hal ini yang pertama bukan pelanggarannya yang dia pikul, dia tanggung. Yang kedua, memikul dosa kita sebagai bukti kasih Allah yang besar. Ada hamba Tuhan bilang begini, kalau engkau mau melihat kasih Allah, pandanglah salib. Kalau engkau mau melihat murka Allah, pandang jugalah salib. Ya. Kalau engkau mau melihat murka Allah, pandang salib. Kalau mau lihat kasih Allah, pandang salib. Ada nggak orang yang mengasihimu sekarang? Yang sayang sama kamu? Banyak. Ada nggak pengorbanan mereka lebih besar daripada pengorbanan Yesus? Takkan sebanding. Ada nggak kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus kepadamu? Tak akan sebanding. Kasih Yesus melampaui semua kasih yang ada. Dan kasih itu dinyatakannya ketika ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Ingat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menanggung penderitaan sebagai seorang yang dipandang melakukan kesalahan besar. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Jadi, kalau dalam 1 Korintus 15 ini dikatakan, Yesus mati sesuai dengan kitab suci, berarti itu realita, fakta. Bahkan tertulis dalam kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bukan di luar kitab suci. Yesus bangkit dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Semuanya terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Ini yang Yesus lakukan. Next, kematian Yesus membebaskan kita dari dosa. Kalimat selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24-25 tadi, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kristus mati supaya kita yang telah mati, bukan yang hidup terhadap dosa, tapi telah mati. Mati terhadap dosa berarti tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Berhenti berdosa. Tidak lagi dikuasai, diperbudak oleh dosa. Orang yang mati terhadap dosa adalah orang yang hidup untuk kebenaran. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus membebaskan kita. Menyelesaikan perkara-perkara dosa kita. Masalah terbesar kita bukanlah perkara-perkara jasmani, tapi perkara-perkara dosa. Ini masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kematian Yesus menyelesaikan dosa yang diakibatkan Adam dan Hawa, bahkan dosa aktual kita sehari-hari. Jadi saking ngerinya dosa itu, ketika Yesus melihat orang buta, dia cukup berkata, melihatlah. Orang buta itu melihat.
Ketika Yesus melihat orang lumpuh, dia cukup berkata, berjalanlah. Orang lumpuh itu berjalan. Tapi ketika dari surga Yesus melihat orang-orang berdosa, ia tidak cukup berkata, dosamu selesai. Ketika ia melihat orang berdosa, ia tidak cukup berfirman saja. Tapi dari surga ia turun ke bumi ini menjadi manusia sama seperti kita. Menderita, sengsara, menanggung, memikul dosa kita. Yesus datang menyelesaikan, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dosa adalah perkara serius di mata Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus berkali-kali bertemu dengan orang buta, orang lumpuh, orang yang mati secara jasmani seperti Lazarus. Yesus cukup berkata menyelesaikannya, berbicara saja menyelesaikannya. Tapi ketika dosa, dia harus menjadi manusia, dia harus disiksa, dia harus memikul salib, bahkan dia harus mati menjadi korban yang memuaskan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hidup dalam dosa menjadi mati terhadap dosa. Inilah yang terjadi karena kematian Yesus yang membebaskan itu. Dari hidup untuk dosa kepada hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur itu bekas-bekas luka, bekas-bekas pukulan, cambuk gitu ya. Oleh bilur-bilur itu engkau telah sembuh. Apa kita yang disembuhkan? Banyak orang ketika melihat Yesus dan kuasanya hanya memikirkan kesembuhan jasmani. Ketika dikatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, yang dia pikirkan hanya kesembuhan jasmani. Tapi dalam konteks ini, tidak hanya bicara tentang kesembuhan jasmani, tapi lebih bicara tentang pemulihan secara rohani. Kematian Yesus memulihkan kita secara rohani. Yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, sekarang kita hidup untuk Allah. Yang tadinya kita terpisah dari Allah, sekarang kita terkoneksi, terhubung dengan Allah. Yang tadinya kita dihukum seharusnya dalam kegagalan, sekarang kita hidup dalam kegagalan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa yang dipulihkan? Relasi dengan Allah dipulihkan. Maka orang yang sudah mengalami kuasa kematian kebangkitan Kristus, orang yang sudah mengalami kehadiran Yesus dalam hidupnya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang paling kelihatan itu adalah relasinya dengan Allah dipulihkan. Relasi yang baik ditandai dengan komunikasi yang baik. Persekutuannya dengan Allah dipulihkan. Yang kedua, apa yang dipulihkan? Kembali kepada kawanan domba gembala agung. Kita kembali kepada sang gembala yang agung. Pemelihara jiwa kita. Hidup dalam pemeliharaan sang gembala agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Yesus lakukan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib dalam tubuhnya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dampak yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
Dan inilah kesaksian itu. Apa kesaksian itu? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Maka hidup yang kekal itu, keselamatan itu adalah anugerah Allah, dikaruniakan Allah. Kenapa keselamatan itu anugerah Allah? Karena keselamatan itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus yang mati kayu salib. Dikatakan anugerah karena Yesus yang mengerjakannya. Karena Yesus yang mati di kayu salib. Kalau kita yang mengerjakan, kalau kamu yang mengerjakannya, itu bukan anugerah, tapi upah. Kalau saya yang mengerjakan, berusaha, itu bukan anugerah, tapi upah. Dan keselamatan, hidup kekal, bukanlah upah, tapi anugerah. Ingat Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah karunia Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma oleh Allah. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Yang kedua dari nats ini, hidup kekal itu, keselamatan itu ada di dalam anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Hidup kekal itu ada dalam Kristus Yesus. Bukan pada perbuatan baik. Bukan pada kesalehan diri. Bukan pada banyaknya harta materi. Hidup kekal, keselamatan itu ada di dalam Kristus, Sang Anak Allah. Bukan pada yang lain. Di luar Kristus itu adalah kebinasaan. Di luar Kristus itu adalah perbudakan oleh dosa. Di luar Kristus itu kita terpisah dari Allah, mati secara rohani. Di luar Kristus itu kita berada dalam hukuman kekal, masuk dalam neraka. Maka hidup kekal itu, keselamatan itu ada di dalam anaknya. Siapa anaknya? Kristus. Bagaimana memilikinya? Bagaimana supaya kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus? Barang siapa memiliki anak, memiliki Kristus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, terlalu banyak ayat Alkitab seharusnya yang kita bisa temukan, seperti dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Kristus. Diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kita percaya dengan hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Kristus telah bangkit, kita diselamatkan. Terlalu banyak natsnya, saudara-saudara. Bahkan dalam Injil Yohanes, firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 28-29, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
sekali orang menerima anugerah keselamatan, selamanya dia mengalami keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Kenapa? Nats ini berkata, Yohanes 10 ayat 28, mereka tidak akan binasa. Kalau keselamatan hilang, berarti orang percaya masih bisa binasa. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini dampak yang kekal, keselamatan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib, tidak akan pernah hilang ketika kita menerimanya. Ketika seorang mengalami anugerah keselamatan itu tidak akan hilang. Yang terakhir, saudara-saudara, saya mau sampaikan begini. Apa sih ciri dari orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yang mengalami dampak yang kekal? Apa sih tandanya? Coba cocokkan dengan keberadaan kita. Ya, ada banyak sih tanda-tandanya, ada banyak sih ciri-cirinya. Tapi dari sekian banyak itu, saya mengajak kita memikirkan beberapa poin ini. Yang pertama, cocokkan dengan diri kita. Ketika seseorang diselamatkan, ketika seseorang menerima anugerah keselamatan, maka relasinya dengan Allah dipulihkan. Tidak ada orang yang sudah lahir baru, tapi relasinya dengan Allah belum dipulihkan. Orang yang mengalami dampak yang kekal, anugerah keselamatan melalui karya Kristus di kayu salib, yang diterima melalui iman percaya kepada Yesus, relasinya dengan Allah dipulihkan. Persekutuannya dengan Allah dipulihkan. Yang kedua, hal-hal yang praktis kita lihat perubahan terjadi. Seperti lagu pujian kita ada mengatakan, perubahan ajaib terjadi atasku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berarti sebelum Yesus tinggal dalam kita, hadir dalam hidup kita, perubahan kita hanya perubahan yang palsu. Perubahan yang pura-pura. Tapi ketika Yesus tinggal dalam hati kita, kita mengalami perubahan yang radikal. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Maka yang kedua, paling tidak, saudara-saudara sekalian, ketika Kristus hadir dalam hati kita, kita menyukai firman Tuhan dan membenci dosa. Semakin menyukai firman Tuhan dan semakin membenci dosa. Ini pasti dialami oleh orang-orang yang menerima karunia keselamatan. Dia semakin menyenangi, menyukai firman Tuhan, dan semakin membenci dosa. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengalami dampak yang kekal ini, anugerah keselamatan, karya kematian, kebangkitan Kristus di kayu salib, orang itu akan memenuhi panggilan Allah untuk melayani. Jadi orang kalau belum lahir baru, belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tak boleh melayani. Karena dia tidak bisa memenuhi panggilan Allah, mendengar panggilan Allah. Ya. Jadi ketiga hal ini kiranya boleh kita rasakan, persekutuan kita dengan Allah dipulihkan, hidup kita menyukai firman Allah dan semakin membenci dosa, dan kita memenuhi panggilan Allah untuk melayani. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, menutup khotbah ini, saya mau sampaikan sebuah ilustrasi, cerita. Saya beberapa waktu lalu baca sebuah cerita di artikel ya. Ceritanya begini, seorang hamba Tuhan, ini ceritanya kenyataan, saudara. Seorang hamba Tuhan, bapak gereja, pernah mengalami mimpi. John Wesley, hamba Tuhan yang cukup terkenal. Ya, konon katanya pendeta ini mengalami mimpi,
diangkat malaikat ke pintu gerbang neraka. Dalam mimpi itu, John Wesley dibawa malaikat ke pintu gerbang neraka. Di pintu gerbang neraka, John Wesley penasaran, orang-orang apa yang ada di dalam neraka. Lalu John Wesley bertanya kepada malaikat, malaikat, orang-orang apa yang ada di dalam neraka? Ada nggak orang Protestan? Malaikat menjawab, banyak. Ada nggak orang karismatik? Banyak. Ada nggak orang-orang Lutheran? Banyak. Dia sebutkan beberapa denominasi, banyak orang-orang itu. Lalu dia berpikir, bagaimana dengan jemaatku Metodis? Ada nggak malaikat orang Metodis di neraka? Banyak. Berhenti cerita itu dalam mimpi itu, dia dibawa ke pintu gerbang surga. Di pintu gerbang surga, dia penasaran orang-orang apa yang ada di surga ini. Lalu dia bertanya pertanyaan yang sama, malaikat, ada nggak di surga orang Protestan? Tidak ada. Ada nggak di surga orang Lutheran? Tidak ada. Ada nggak di surga orang Presbyterian? Tidak ada. Loh, lalu dia berpikir, bagaimana dengan jemaatku? Ada nggak di surga itu orang Metodis? Tidak ada. Loh, lalu dia bertanya, dari tadi saya bertanya, semua kamu bilang tidak ada, tidak ada. Lalu dia bertanya, orang apa sebenarnya yang ada di dalam surga ini? Lalu malaikat menjawab dengan tegas, yang ada di dalam surga hanyalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maaf, nama gereja tidak berlaku. Mungkin selama ini kita bangga dengan nama gereja. Ada banyak orang sudah terdaftar di dalam gereja, tapi belum terdaftar dalam surga. Kenapa? Karena Kristennya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Hanya terdaftar dalam buku induk gereja, tapi tidak terdaftar dalam kerajaan surga. Kiranya kita tidak hanya terdaftar di gereja. Jangan hanya terdaftar di gereja, tapi mari kita terdaftar juga di surga. Caranya gimana? Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, biar dia menguasai kehidupanmu. Akui dia dengan mulutmu, percayalah dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau melawat kami sekalian. Siapapun di antara kami yang diingatkan oleh Tuhan melalui khotbah ini, siapapun di antara kami yang membutuhkan kehadiran Yesus dalam hidup kami mohon kepadamu, jamalah kami sekarang ya Tuhan. Sekiranya ada di antara kami yang belum mengalami kelahiran baru, Yesus belum tinggal dalam hatinya. Malam hari ini Tuhan, bagi setiap kami yang membuka hati, memohon kepadamu, hadirlah dalam kehidupan kami, tinggallah dalam hati kami, jadilah Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah kehadiran Yesus dalam hati kami membuat hidup kami mengalami perubahan-perubahan, membuat hidup kami semakin baik, membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Bagi kami yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus hidup untuk Allah dan mati terhadap dosa. Bahwasanya kami harus mempertanggungjawabkan iman kami kepada Allah melalui kehidupan kami sehari-hari. Semakinlah kami hidup dan mempermuliakan Allah. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.